Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat part garden light. Oke, langsung saja kita menuju ke part. Di sini kita memilih yang top line, lalu kita menuju ke lingkaran circle, lalu kita akan membuat dua lingkaran. Kita buat dua lingkaran sekitar segini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Kita smart dimension bagian samping dengan ukuran 280, enter. Lalu untuk bagian dalam kita ubah menjadi 170, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke Asus Boss. Diameternya kita ubah menjadi 3, enter. Centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, normal to, lalu kita menuju ke sketch. Kita klik yang sketch, kita klik lingkaran ini, oke. Muncul seperti ini. Lalu kita menuju ke line, kita pilih yang center line, kita tarik dari titik ini ke atas, oke, sekitar segini, lalu centang. Selanjutnya kita membuat lingkaran kecil di sini, oke, sekitar segini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Untuk smart dimension titik ini dan ini dengan ukuran 120, bentar. Lalu untuk diameter lingkarannya kita ubah menjadi 8, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke mirror entities, lalu kita klik lingkaran ini, oke. Selanjutnya kita menuju ke linear sketch pattern, kita klik ini, lalu pilih yang circular sketch pattern, kita ubah jumlahnya menjadi 6, lalu klik lingkarannya, lingkaran kecil ini. Kalau sudah begini kita centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke Asus Cut, kita langsung centang saja, oke. Kurang lebihnya part pertama sudah jadi begini, lalu kita simpan. Kita beri nama part 1 top, oke, simpan. Selanjutnya kita ini ke new, kita membuat part yang kedua. Sini kita sama milih yang top line, kita menuju ke sketch, kita menuju ke lingkaran, kita membuat dua lingkaran seperti tadi, oke, sekitar segini, lalu centang. Kita menuju ke smart dimension, lingkaran luar kita beri ukuran 90, enter. Lalu untuk lingkaran dalam kita buat menjadi 22, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke Asus Boss. Diameternya kita ubah menjadi 3, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, lalu normal to. Selanjutnya kita menuju ke sketch, kita pilih sketch, lalu klik lingkarannya, oke. Kita menuju ke line, pilih center line, kita tarik titik ini ke atas sekitar segini, lalu centang. Selanjutnya kita membuat lingkaran kecil di sini, oke, sekitar segini, lalu centang. Lalu smart dimension,
titik ini dan lingkarannya dengan ukuran 30. Lalu ukuran lingkarannya kita buat menjadi 6,5. Enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke linear sketch pattern, pilih yang circular sketch pattern. Jumlahnya sama, kita buat 6. Lalu kita klik lingkarannya, lalu centang. Kita menuju ke fitur, lalu menuju ke extrude cut, lalu langsung centang. Oke, kurang lebihnya part kedua sudah jadi begini. Lalu kita simpan. Kita beri nama part 2 bottom. Oke, seperti ini, simpan. Selanjutnya kita akan membuat part yang ketiga. Kita menuju ke new, kita menuju ke part. Oke, lalu kita menuju ke top line, sketch, lalu kita menuju ke polygon. Kita buat dengan diameter bebas sekitar segini. Oke, lalu centang. Lalu kita membuat lingkaran di titik tengah ini, kita harus segini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Dimensi lingkarannya kita ubah menjadi 120. Enter. Untuk lingkarannya kita ubah menjadi 22. Enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke centerline. Kita membuat garis centerline di titik ini, kita tarik ke atas sekitar segini. Oke, lalu centang. Lalu kita membuat lingkaran kecil di sini. Oke, sekitar segini, centang. Lalu menuju ke smart dimension. Ke smart dimension titik ini dan ini dengan ukuran sama seperti tadi, 30. Oke, lalu untuk dimensi lingkarannya sama, 6,5. Enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke ini circular sketch pattern. Jumlahnya sama menjadi 6. Lalu klik lingkarannya. Oke, begini, lalu centang. Masuk ke fitur, masuk ke extrude boss, lalu dimensinya kita ubah menjadi 3. Enter, lalu centang. Oke, kurang lebihnya begini. Part ketiga kita simpan. Kita beri nama part 3 polygon. Simpan. Oke, lalu kita akan membuat part yang keempat. Kita menuju ke new, ke part, dan sebenarnya kita pilih yang top line juga. Menuju ke sketch, kita akan membuat bentuk seperti perahu. Oke, begini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, lalu klik yang construction geometry. Oke, begini.
Lalu kita menuju ke Smart Dimension, sudutnya kita ubah menjadi 120. Enter. Lalu untuk tingginya kita ubah menjadi 125. Enter. Lalu centang. Lalu kita tahan shift, kita klik pada setiap part. Oke, lalu pilih yang equal, centang. Selanjutnya kita tahan kontrol, kita klik titik ini dan ini, lalu pilih yang simetrik, centang. Kurang lebihnya begini. Lalu kita keluar dengan mengklik yang ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke top line lagi. Kita menuju ke fitur, lalu ke reverse geometry, kita klik tanda panah ini, kita pilih plan, kita ubah jaraknya menjadi 40. Enter. Lalu centang. Oke, begini. Selanjutnya kita menuju ke sketch, kita klik yang sketch. Oke, lalu kita klik yang ini, point, kita buat di sini. Oke, sudah. Lalu kita centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita keluar dulu ini. Oke, di fitur kita pilih yang loft boss and base, kita klik ini dan ini lingkarannya. Di fitur kita pilih yang loft boss and base, kita klik garis ini, ya mohon maaf, garis ini kita ubah dulu dengan mengkliknya di kanan, edit sketch, kita ubah menjadi garis biasa. Oke, lalu keluar. Oke, di fitur kita pilih yang loft boss and base, kita klik garis ini dan titik ini. Oke, begini. Lalu kita centang. Selanjutnya kita menuju ke sel yang ini, kita ubah parameternya menjadi 1,5. Enter. Lalu kita klik yang ini dan yang ini, lalu centang. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita simpan, kita beri nama part 4 atasan, simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat part yang kelima, itu menuju ke ini, new, ke part, selanjutnya kita pilih yang top line lagi, menuju ke sketch, kita akan membuat garis seperti tadi, seperti ini dan ini. Oke, lalu centang.
Selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, lalu construction geometry. Selanjutnya kita masuk ke smart dimension, sudutnya kita ubah menjadi 120. Lalu untuk garis bawah kita ubah menjadi 120 juga, enter, lalu centang. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik pada bagian ini dan ini, kita pilih yang equal, lalu centang, lalu kita tahan kontrol, kita klik titik ini dan titik ini, lalu pilih yang simetrik, centang. Selanjutnya kita menuju ke sheet metal, kita pilih yang blast frame, kita ubah diameternya menjadi 20, bentar, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke edge flank ini, kita tarik garis ini ke dalam seperti ini, sekitar segini, semuanya kita tarik. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu panjangnya kita ubah menjadi 60, bentar, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian yang ini, lalu pilih yang edit sketch, kita pilih ini, titik ini, lalu klik kanan, lalu delete. Oke, menuju ke smart dimension, sudutnya kita ubah menjadi 60, bentar, lalu untuk lebarnya kita ubah menjadi 60, enter, lalu centang, lalu keluar, klik yang exit ini, lalu kita akan mengedit yang ini dengan cara klik yang edge flank 1, klik tanda panahnya, lalu pilih yang sketch 14, lalu edit sketch. Sama seperti tadi, kita hapus titik ini, menuju ke smart dimension, sudutnya kita ubah sama seperti tadi, 60, lalu lebarnya juga sama, 60. Oke, centang, lalu keluar. Kalau masih seperti ini, kita menuju ke ini, edge flank 1, klik kanan, lalu suppress. Oke, jadinya seperti ini. Part ke 5 sudah jadi, lalu kita simpan. Kita beri nama part 5 bawah saja. Oke, simpan. Selanjutnya kita menuju ke ini, new, kita pilih yang part. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke top plan.
lalu menuju ke ini, kita akan membuat bentuk seperti tadi. Oke, begini, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, kita pilih yang construction geometry. Oke, selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Terus smart dimension titik ini dan ini dengan ukuran 120, enter. Lalu untuk tingginya kita buat menjadi 60, enter. Selanjutnya kita centang. Lalu di sini kita klik kanan pada bagian ini dan ini. Oh ya, kita klik kanan sambil tahan shift. Oke, lalu kita pilih yang equal, lalu centang. Selanjutnya kita tekan kontrol, kita klik pada titik ini dan titik ini, kita pilih yang simetrik. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita masuk ke ini sketch fillet, kita ubah parameternya menjadi 1, enter. Lalu kita klik pada samping pojok ini, lalu yang ini juga. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita keluar, klik yang samping ini. Oke, kita pilih lagi yang top plane, lalu kita menuju ke fitur, kita pilih yang reference geometry, lalu klik yang bawah ini, lalu pilih yang plane. Di sini kita ubah diameternya menjadi 40, enter. Oke, kurang lebihnya begini. Oke, di sini kita ubah diameternya menjadi 200, enter. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke sketch, kita akan membuat gambar seperti yang tadi kita buat. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian bawah, lalu pilih yang construction geometry, lalu menuju ke smart dimension, kita buat sudutnya sama 120, lalu untuk tingginya kita buat menjadi 90. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik pada bagian ini, bagian garis atas, lalu yang samping, pilih yang equal. Oke, lalu centang. Oke, selanjutnya kita tahan kontrol, kita klik pada titik ini dan ini, lalu pilih yang simetrik. Oke, lalu centang. Kurang lebihnya begini. Kalau garisnya kurang kita tambah saja, kita pilih line, center line, kita tambah sini ke sini.
Oke, begini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke sheet metal. Kita Oke, di sini kita keluar dulu, klik yang ini. Selanjutnya kita menuju ke sheet metal. Kita pilih yang lock band. Oh ya, mohon maaf, kita tambahkan sketch dulu. Kita menuju ke sketch, kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini, edit sketch. Kita tambahkan sketch dulu. Pilih yang sketch ini, sketch fillet, lalu kita tambahkan di sini. Oke saja. Ini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita exit, klik yang ini, pojok ini. Oke, begini. Selanjutnya kita menuju ke sheet metal. Kita pilih yang lock band. Ya, di sini kita balik dulu dengan mengklik yang bawah ini. Oke, begini. Lalu kita klik titik ini dan ini. Lalu kita klik yang ini, lalu yang ini. Kayak kurang lebihnya begini. Lalu kita centang. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke ini. Kita klik kanan pada bagian ini. Kita edit sketch. Kita pilih yang sketch. Lalu kita pilih yang offset entities. Kita pilih yang reverse. Lalu untuk parameternya kita ubah menjadi 15. Bentar, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke sketch fillet yang ini. Parameternya kita ubah menjadi 5. Enter. Lalu kita klik pojok ini. Oke, begini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur. Kita pilih yang extruded cut. Oke, kalau sudah begini langsung centang. Oke, selanjutnya kita ulangi pada bagian ini dan yang ini. Kita menuju ke sketch. Kita klik kanan pada bagian ini, lalu pilih yang sketch. Lalu kita pilih yang offset entities, reverse, lalu centang. Lalu menuju ke sketch fillet. Klik yang pojok ini. Oke, begini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur. Kita pilih yang extruded cut. Kalau sudah begini lalu centang. Kita ulangi lagi pada bagian yang ini, yang terakhir.
Oke, selesai. Kurang lebihnya part ke-6 begini jadinya. Selanjutnya kita centang. Selanjutnya kita simpan. Kita beri nama part 6 berlubang. Lalu simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat part yang ke-7. Kita masuk ke part. Oke, di sini kita pilih yang top line. Lalu kita menuju ke sketch. Kita membuat bentuk seperti tadi. Begini. Oke, kurang lebihnya begini, lalu centang. Lalu kita klik kanan berbagian atas, kita pilih yang construction geometry. Lalu kita menuju ke smart dimension, kita ubah sudutnya menjadi 120. Lalu untuk tingginya kita ubah menjadi 65. Bentar. Lalu centang. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik pada bagian ini dan ini, lalu pilih yang equal, centang. Lalu kita tahan kontrol, kita klik titik ini dan yang ini, lalu pilih yang simetrik, centang. Oke, kalau sudah begini, kita tambahkan fillet di sampingnya. Kita menuju ke sketch fillet, kita ubah parameternya menjadi 1. Enter. Lalu kita klik pada bagian ini, iya saja. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita keluar dengan mengklik yang samping ini. Oke, kita pilih yang top line lagi, kita menuju ke fitur, pilih yang reference geometry, lalu pilih yang plane. Kita ubah diameternya menjadi 740. Enter. Gini, lalu kita centang. Selanjutnya kita balik dengan klik yang ini. Oke, begini. Lalu kita menuju ke sketch, kita akan membuat bentuk seperti tadi. Kita pilih line, kita buat bentuk seperti ini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, lalu construction geometry. Lalu kita menuju ke smart dimension, kita ubah sudutnya menjadi 120 juga. Lalu untuk tingginya kita ubah menjadi 20. Lalu centang. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik pada bagian ini dan yang ini, kita pilih yang equal, centang. Kita tahan kontrol, kita klik pada titik ini dan yang ini, lalu pilih yang simetrik. Oke, begini. Lalu kita tambahkan fillet, pilih yang fillet, sketch fillet, kita tambahkan di pojoknya. Iya, lalu centang. Selanjutnya kita keluar dengan mengklik yang samping ini,
Lalu kita menuju ke sheet metal, kita pilih yang love band, kita klik pada titik ini dan ini. Oke, begini. Lalu kita centang. Oke, kurang lebihnya part ke-7 sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita simpan, kita beri nama part 7 sheet. Oke, lalu kita klik yang save as copy and open, lalu kita simpan. Oke, kita close the original dokumen saja. Selanjutnya kita klik pada bagian ini yang samping, kita klik kanan lalu normal to. Oke, begini. Lalu kita pilih sketch, kita pilih yang sketch sini samping, kita klik pada bagian ini garisnya. Oke, muncul seperti ini. Kita akan membuat garis centerline, kita buat dari titik ini ke atas sekitar segini, lalu centang. Lalu kita tambahkan lingkaran di sini sekitar segini, centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Kita smart dimension lingkarannya dengan ukuran 55, enter. Lalu garis ini dan lingkarannya kita ubah menjadi 60, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan garis centerline di sini. Dari sini ke sini. Oke, segini saja. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan lingkaran kecil di sini sekitar segini, lalu centang. Menuju ke smart dimension, kita smart dimension lingkarannya dan garis ini dengan ukuran 28, lalu lingkaran ini dan garisnya dengan ukuran 28. Untuk dimensi lingkarannya kita buat menjadi 4,5, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke mirror entities, kita klik lingkaran ini dan garis ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke mirror entities, kita klik lingkaran ini dan mirror aboutnya kita klik garis ini. Oke, muncul seperti ini. Lalu kita centang. Kita ulangi lagi, kita menuju ke mirror entities, kita klik lingkaran, kedua lingkarannya, lalu kita klik mirror aboutnya, kita klik garis ini, lalu centang. Lalu menuju ke fitur, kita menuju ke extrude.cut, lalu centang. Oke, kurang lebihnya begini part ke-7 yang kedua. Selanjutnya kita simpan, kita beri part 7 set 1 aja buat membedakan, lalu simpan. Selanjutnya kita menuju ke home, kita pilih yang assemble.
Di sini kita tambahkan part ke 1. Oke, yang ini. Lalu kita tambahkan juga dengan cara klik yang insert komponen, browse, lalu kita tambahkan part yang kelima. Oke, kita tambahkan 2. Oke, lalu kita menuju ke mat. Ya, pada part ini kita balik dulu. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita klik pada samping ini yang assembling 1, yang ini kita klik pada part 5 dan part 5 juga. Kita pilih top plan dengan top plan, centang, lalu pilih front plan dengan front plan, centang, lalu yang right plan dengan yang right plan. Oke, centang. Kurang lebihnya begini. Kita tutup dulu, lalu kita klik pada bagian bawah ini dan bagian atas ini. Oke, centang. Selanjutnya kita pilih part 1 yang ini dengan part 5 ini, kita bebas saja part 5 nya. Kita pilih front plan dengan front plan, kita pilih top plan dengan yang top plan, kita pilih right plan dengan yang right plan. Oke, begini. Kita tutup dulu yang ini, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan part yang ke-7. Oke, kita tambahkan yang set 1 dan yang set yang berlubang. Oke, begini. Lalu kita menuju ke mat. Kita putar salah satu part dulu. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita klik pada part 7 ini, yang samping, yang ini, dengan part 7 nya, front plan dengan front plan, right plan dengan yang right plan, lalu top plan dengan yang top plan, centang. Lalu kita klik pada bawah, bagian bawah ini dengan bagian atas ini. Oke, gini. Lalu kita tutup pada salah satu part 7 ini. Lalu kita cari part yang ini, kelima. Kita pilih front plan dengan front plan, top plan dengan top plan, right plan dengan yang right plan. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita tutup dulu yang ini. Oke, lalu kita centang. Selanjutnya kita tambahkan part yang kedua. Oke, yang ini. Kita menuju ke mat. Kita klik pada bagian atas ini. Wah, mohon maaf, salah. Kita ulang. Kita klik pada bagian atas ini dengan bagian yang bawah, centang. Lalu kita cari part yang tadi
part 7 dengan part yang kedua. Kita pilih front plane dengan front plane, right plane dengan yang right plane, top plane dengan yang top plane. Oke, begini. Lalu kita tutup dulu, lalu centang. Oke, begini. Lalu kita tambahkan part yang ketiga. Kita menuju ke mat, kita klik pada bagian atas ini dan yang ini. Oke, centang. Selanjutnya kita cari partnya. Oke, yang ini. Kalau part yang baru ditambahkan itu biasanya langsung di bagian bawah seperti ini. Part ketiga polygon ada di bawah. Kita pilih front plane dengan front plane, right plane dengan yang right plane, centang, lalu simpan. Selanjutnya kita tambahkan part yang ke-6, yang ini. Kita tambahkan 2. Oke, begini. Lalu salah satu part kita balik. Oke, begini kurang lebihnya. Kita menuju ke mat. Kita klik pada bagian oke, begini kurang lebihnya. Kita menuju ke mat, kita klik pada bagian ini dan yang ini. Oke, lalu kita selesaikan di sini dengan cara kita pilih yang front plane dengan front plane, kita pilih top plane dengan top plane. Oke, sudah jadi. Lalu kita klik bawah ini dengan part yang atas ini. Oke, begini. Selanjutnya kita cari part 6 nya dan kita cari part yang polygon yang ini. Kita pilih front plane dengan front plane, kita pilih right plane dengan right plane. Oke, sudah jadi. Kita centang. Oke, lalu kita akan tambahkan penyangga di sini dengan cara kita klik yang insert komponen, lalu klik yang bawah, kita pilih yang new part, kita cari part yang paling atas. Yang ini kita pilih front plane, lalu kita klik kanan
klik kanan lalu pilih yang normal tuh. Kayak begini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan garis seperti ini. Garis line biasa kita tambahkan ini ke sini. Oke. Lalu kita tambahkan persegi panjang di sini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Kita smart dimension garis ini dengan ukuran 200. Enter. Oke, lalu untuk persegi yang ini kita samping kita buat 3. Lalu untuk yang bawah kita buat 20. Centang. Selanjutnya kita klik kanan pada garis ini, kita pilih yang construction geometry, lalu kita tahan shift, kita klik ini dan yang garis tengah ini kita pilih yang symmetric. Oke, centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita pilih yang extruded boss. Di sini kita pilih yang mid plane. Oke. Di sini diameternya kita ubah menjadi 180 ya, seperti ini. Lalu centang. Oke, begini. Lalu kita keluar dari edit. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, kita klik normal tool. Lalu kita tambahkan lingkaran kecil. Kita menuju ke sketch, kita pilih circle, kita buat lingkaran di sini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke smart dimension. Lingkarannya kita buat menjadi 6,5. Bentar. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke extrude cut, lalu centang. Oke, selanjutnya kita keluar dari edit. Oke, kalau sudah begini, lalu kita menuju ke ini toolbox, kita pilih yang bolt and screw, kita pilih yang studs, lalu kita tambahkan yang ini stud bolt din 6762. Oke, begini. Ini tetap 66 dan 60. Centang. Selanjutnya kita menuju ke map. Kita klik yang ini dengan yang ini, lingkaran dalam. Oke, centang. Centang. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita menuju ke insert komponen, kita tambahkan part yang keempat. Kita tambahkan 2.
Oke, begini. Lalu kita balik salah satu part. Oke, begini. Lalu kita menuju ke mat. Di mat kita pilih yang garis ini dengan yang ini. Oke, centang. Selanjutnya kita lakukan di sini selanjutnya. Oke, kita pilih front plane dengan front plane, right plane dengan right plane. Oke, lalu kita klik titik ini dengan yang atas ini. Oke, centang. Ternyata kita lakukan di sini. Kita cari part yang ini, kanan. Kita pilih front plane dengan front plane, right plane dengan right plane. Oke, sudah jadi. Kurang lebihnya begini. Lalu centang. Oke, untuk part candlestick sudah jadi. Kurang lebihnya begini. Mohon maaf bila ada kesalahan saat proses pembuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.